أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه والحمد لله جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير أيها الإخوان والأخوات رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan serta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan taklif kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mentadabburi dan juga mengkaji keilmuan-keilmuan yang bermanfaat bagi kita semua. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Seperti biasa di malam Rabu ini kita akan mengkaji satu hikmah yang terdapat pada kitab Nahjul Balaghah. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dan juga ambillah beberapa pelajaran untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam as-sadaqatu dawa'un munjihun wa a'malul ibadi fi ajilihim nusbu a'yunihim fi ajalihim. Al-Imam Ali salamullahi alaih berkata, sedekah adalah obat mujarab. Amal perbuatan manusia dalam kehidupan ini akan berada di hadapan matanya di waktu ajalnya. Coba kita perhatikan dengan baik. Di dalam perkataan Al-Imam Ali salamullahi alaih, di sini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang sedekah, dan pembahasan yang kedua yaitu tentang amal, tentang suatu perbuatan yang dimana akan menjadi tanggung jawab kita di ajal kita, menjadi tanggung jawab kita di yaumul qiyamah. Oleh karena itu, mari kita pahami dengan baik, mari kita mentadabburi dengan baik apa yang diinginkan, yang disampaikan oleh Al-Imam Ali salamullahi alaih. Yang pertama, Al-Imam Ali salamullahi alaih berbicara tentang sedekah. Ya, as-sadaqatu dawa'un munjihun. Kalau artinya secara bahasa, ya, sedekah itu adalah obat yang mujarab, munjih. Najih, ya, najaha yanjihu artinya itu berhasil.
obat yang mujarab. Obat yang pasti akan mengalami suatu kesembuhan. Jadi kalau misalkan kita mencari obat dan obatnya itu yang manjur, obat yang bagus, yang mujarab, kata Al-Imam Ali salamullahi alaih, apa? Sodaqoh. Emang Ustaz, waktu di zaman Imam Ali gak ada yang namanya obat sakit kepala gitu, seperti Oskadon gitu kan, seperti apa lagi, Panadol gitu, seperti Noralgin gitu, atau misalkan obat-obat yang alami, contohnya obat-obat herbal, emangnya ndak ada? Ya, maka jawabannya pasti ada. Akan tetapi Al-Imam Ali salamullahi alaih berbicara tentang suatu hakikat. Hakikat tentang apa? Hakikat mengenai bahwa yang disebut dengan dawaun munjihun, yang disebut dengan obat mujarab, yaitu dengan sedekah. Emang kita lupa ya sejarah Sayyidah Fatimah salamullahi alaiha ketika anak-anaknya sedang sakit, ketika Al-Imamul Hasan dan juga Al-Imamul Husain sedang mengalami kesakitan, apa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah? Yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah yaitu sodaqoh. Karena apa? Karena Sayyidah Fatimah tahu, ya, karena Sayyidah Fatimah telah menerima pelajaran yang berharga dari Imam Ali, bahwa yang disebut dengan obat mujarab yaitu dengan sedekah. Ya. Jadi kalau misalkan kita sedang sakit, sudah mencoba obat ini, obat itu, sudah mencoba ke rumah sakit bolak-balik, ingat kata Imam Ali, obat mujarab itu cuma sedekah. Makanya banyak orang-orang yang sedang sakit, sakitnya itu benar-benar sakitnya parah. Ya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan mengundang anak yatim, mengundang fakir miskin. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan mengaji bersama, membaca doa Yasin bersama. Setelah itu apa? Setelah itu diberilah sodaqoh. Bentar dulu Ustaz, anak tuh masih bingung. Apa hubungannya orang yang sedang sakit, atau apa hubungannya obat yang mujarab dengan sodaqoh? Paham enggak? Kok bisa tiba-tiba kita sodaqoh, kemudian kita sembuh? Kok bisa seperti itu? Kenapa? Ingat, ya, ketika kita sodaqoh dan yang menerima sodaqoh itu akan mendoakan. Makanya disebut bahwa doa itu senjatanya orang mukmin. Ketika kita memberikan sedekah kepada orang mukmin, orang yang beriman, kemudian orang mukmin ini ketika diberikan sedekah dan juga mendoakan kepada kita dan dikhususkan doanya supaya kita sembuh, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya langsung dikabulkan.
penyakitnya langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang disebut dengan asbab, yang disebut dengan asal usul kenapa sedekah itu disebut dengan obat mujarab. Karena ketika kita memberikan sedekah, ya, kemudian didoakan sama yang penerimanya, ya, maka dengan izin Allah penyakit kita disembuhkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, ini tuh sedekah itu dawaun munjihun, obat yang mujarab, obat yang manjur, emang khusus ya buat orang yang sedang sakit yang disebut dengan sakit fisik? Tidak. Apapun sakitnya, mau sakit hati, ya kan, mau sakit pikiran, mau sakit batin, apapun sakitnya, mau secara ruh, mau secara badan, tetap obat yang mujarab, yaitu sedekah. Nah, Ustaz, ini sedekahnya emang harus berbentuk dengan uang saja, berbentuk dengan materi saja? Tidak. Apapun bentuk sedekahnya, karena di sini tidak dijelaskan sedekahnya itu harus berbentuk dengan uang, tidak. Apapun sedekah, ya, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa bersih-bersih, bisa membetulkan yang sedang rusak, apapun sedekahnya. Ya, karena sedekah, ya, ini yang diucapkan oleh Imam Ali alaihissalam, ya, dan kita tahu apa yang diucapkan oleh Imam Ali alaihissalam tidak terlepas dari gurunya, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa ajaran Nabi Muhammad itu langsung dari ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, kita harus sedekah. Oh, berarti kalau sedang posisi sakit aja saja ketika harus sedekah? Enggak juga. Mau sehat, mau sedang sakit, lagi pusing, sedang tidak pusing, ya kan? Lagi galau sama enggak lagi galau, apapun kondisinya, ya, kita harus sedekah. Nah, itu yang pertama. Adapun yang kedua, wa amalul ibadi fi ajilihim nusbu a'yunihim fi ajalihim. Pembahasan yang kedua yaitu amal perbuatan manusia dalam kehidupan ini akan berada di hadapan matanya di waktu ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ingat. Makanya di dalam kitab yang lain, di dalam kitab akidah dikatakan bahwa ayat ini menunjukkan tentang hakikat suatu keimanan. Kenapa seperti itu? Iya, karena orang yang betul-betul iman itu akan memperhatikan walau itu sebiji zarrah. Zarrah itu apa artinya? Biji apa? Hah? Apa? Zarrah apa zarrah? Ada yang mengatakan seberat atom, ada yang mengatakan seberat, kok lupa lagi ya? Seberat biji
biji kacang apa ya kalau di dalam bahasa Indonesia itu? Jadi ada biji ya. Bijinya itu kalau di kita itu kan kacang tanah itu terlalu besar. Ada biji itu kecil banget. Ya. Oh ini, Anda sekarang ingat. Ada juga yang mengatakan bahwa zarroh itu apa yang warna hijau? Kedelai. Ya suka kebalik antara kedelai dengan keledai. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, di dalam kitab akidah dikatakan apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Inilah yang disebut dengan hakikat keimanan. Karena orang yang beriman akan memperhatikan perbuatannya walaupun itu sebiji zarrah. Nah, ini berbicara tentang wa amalul ibadi fi ajilihim nusbu ayunin fi ajilihim. Berbicara tentang perbuatan manusia yang dimana nanti harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Nah makanya kalau kita benar-benar melihat pada hikmah al-Imamu Ali salamullahi alaih, di sini ada dua perbedaan, yaitu ajilihim dengan maksudnya apa Ustaz? Jadi kalau bahasa Sundaannya itu sok-sok ganjangan pigawe KHD-an. Harus cepat-cepat berbuat sesuatu yang baik. Sebelum apa? Sebelum ajal kita diambil. Makanya di sini ada dua kata yang bagus. Ada ajilihim diakhiri dengan ajalihim. Ya. Kalau kemasukan isim atau harfu jar fi ajalihim. Ingat, kita harus ajal ya, makanya di dalam doa ahad nepuk-nepuk apa? Al-ajal ya maulai ya saya zaman. Tahu nggak artinya apa? Hah? Iya, kalau itu kan tadi sudah dibahas, segera, cepatlah. Tahu nggak kenapa harus nepuk-nepuk paha? Sadar, kita ini sadar, jadi harus tahu. Jadi jangan sampai setiap subuh kita membaca apa? Al-ajal ya maulai sahibaz zaman, tapi enggak tahu maksudnya apa. Kenapa harus nepuk-nepuk paha? Kenapa enggak nepuk-nepuk dada? Kenapa enggak nepuk-nepuk kepala? Kenapa harus nepuk-nepuk paha? Bahkan itu termaktub, tertulis dalam riwayatnya emang harus nepuk-nepuk paha sebagian bagian kanan. Kenapa? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Kuda kalau ditepuk pahanya, apa yang terjadi? Bukan gerak saja, lari kenceng. Betul enggak? Lari kenceng. Nah, ini ibaratnya seperti itu. Jadi bukan hanya berarti kita mengharapkan kemunculan imam kita, Imam Mahdi secepat mungkin. Bukan itu sebenarnya. Itu di dalam doanya menyuruh kepada diri kita al-ajal ya maulai sahibaz zaman. Itu sebenarnya menyuruh kepada kita supaya apa? Supaya cepat-cepat berbuat dalam kebaikan. Makanya ditepuk, paha kita ini ditepuk. Gitu kan? Jadi kalau bahasa Sundanya apa namanya? Hudang, bukan hudang, artinya apa? Ngagerak, non? Ya walhasil ngagingkeun, ngasadarkeun. Ingat santri dan santri. Jadi filosofi tentang al-ajal bukan hanya tepukan biasa, gini tuh bukan hanya tepukan biasa. Setiap subuh kita membaca seperti bukan hanya tepukan biasa. Kita harus tahu maknanya apa. Diri kita supaya cepat-cepat
Al-ajal ya mulai sahibaz zaman. Supaya apa? Supaya diri kita ini cepet-cepet, kalau bisa itu lari, ngebut dalam suatu kebaikan. Supaya apa? Supaya nanti ketika ajal kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita udah siap. Sudah banyak amal perbuatan baik kita udah siap. Kita tidak takut lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut dengan al-ajal ya mulai sahibaz. Tahu sekarang. Kirain udah tahu. Bertahun-tahun kita suka nepuk-nepuk paha al-ajal ya mulai sahibaz. Setiap subuh. Dan membaca doa ahad itu harus benar-benar diperhatikan. Ada perjanjian. Ya. Ada suatu syarat, ya. Dan diakhiri dengan al-ajal ya maulaya sahibaz zaman. Ketika kita posisinya sebagai pelajar, harus dipercepat dalam hafalannya, dalam hafalan Qur'annya, dalam hafalan hadisnya. Harus diperbanyak juga ibadah-ibadah yang lainnya. Harus fokus juga dalam belajar. Itu yang disebut dengan al-ajal ya maulaya ya sahibaz zaman. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa jadi Ustaz, ini tuh satu hikmah ini ada kaitannya dengan sedekah. Ya kalau misalkan kita ingin mengkaitkan dengan sedekah bisa. Karena sedekah salah satu bentuk perbuatan yang baik. Yang manfaatnya sangat luar biasa. Ya. Nah, makanya sekali lagi kita harus benar-benar memperhatikan diri kita. Supaya diri kita ini ya harus bisa mengeluarkan sedekah. Makanya dari hadis yang lain ya Rasulullah pernah menyampaikan apa? Istanzilu rizqa bis, ya, meminta turunnya rizki dengan sedekah. Ingat ya, kita harus ajal menggunakan ain dalam perbuatan yang baik. Sebelum apa? Sebelum ajal menjemput kita. Paham enggak? Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Itu mungkin yang bisa Ana sampaikan. Meskipun satu hikmah dan juga sebentar, tapi insya Allah ada berkah dan juga manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.